Mukhtar Ats-Tsaqafi, seorang tokoh yang namanya melintasi zaman, lahir pada tahun 622 Masehi di kota Taif, wilayah Hijaz. Dia tumbuh dalam keluarga bangsawan dari suku Tsaqif yang terkenal karena keberanian dan kecerdasannya. Ayahnya, Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, adalah seorang pemimpin yang dihormati, sementara ibunya, Daumah, dikenal sebagai wanita yang bijaksana. Lingkungan keluarganya yang kaya akan nilai-nilai keberanian dan kebijaksanaan membentuk kepribadian Mukhtar sejak kecil. Mukhtar adalah anak yang cerdas dan berani sejak kecil. Dia belajar seni kepemimpinan dan strategi perang dari ayahnya, yang menjadi panutan bagi dirinya. Ketika remaja, Mukhtar pindah ke Kufah, pusat kekuasaan Islam pada saat itu, untuk tinggal bersama pamannya, Sa'ad bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Sa'ad adalah gubernur Kufah di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, sehingga Mukhtar tumbuh dalam lingkungan politik yang dinamis. Di Kufah, Mukhtar tidak hanya mempelajari Al-Quran dan Hadits, tetapi juga seni militer. Dia dikenal sebagai pemuda yang memiliki bakat diplomasi dan pandai berbicara, sehingga banyak orang menghormatinya, meskipun usianya masih muda. Tragedi terbesar yang mengubah hidup Mukhtar adalah peristiwa Karbala pada tahun 680 Masehi. Pada hari yang penuh darah itu, cucu Nabi Muhammad, Imam Husain bin Ali, bersama keluarga dan para pengikutnya dibantai oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad atas perintah Yazid bin Muawiyah, Khalifah Umayyah. Mukhtar yang saat itu berada di Kufah sangat terpukul oleh peristiwa ini. Dia merasa bersalah karena tidak dapat membantu keluarga Nabi yang teraniaya. Setelah tragedi itu, Mukhtar dipenjara oleh Ubaidullah bin Ziyad karena dianggap sebagai ancaman politik. Namun, saat dipenjara, tekad Mukhtar semakin membara. Dia bersumpah untuk membalas kematian Imam Husain dan para syuhada Karbala. Mukhtar dibebaskan dari penjara atas permintaan Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang menikah dengan saudara perempuan Mukhtar. Setelah keluar dari penjara, Mukhtar memulai misinya. Dia kembali ke Kufah dan mulai mengumpulkan pengikut, khususnya dari kalangan Syiah yang kecewa dengan rezim Umayyah. Mukhtar menyatakan dirinya sebagai pemimpin yang diutus untuk membela keluarga Nabi. Pada tahun 685 Masehi, Mukhtar berhasil merebut Kufah dan mendirikan pemerintahannya sendiri. Dia mengirim pasukan yang dipimpin oleh jenderalnya Ibrahim bin Malik al-Ashtar untuk menghadapi Ubaidullah bin Ziyad. Dalam pertempuran Khazir, pasukan Mukhtar berhasil mengalahkan Ubaidullah dan dendam atas tragedi Karbala sebagian terbalas. Namun, perjuangan Mukhtar tidak berakhir mulus. Dia harus menghadapi ancaman dari Abdullah bin Zubair, seorang pemimpin di Hijaz yang juga berusaha merebut kekuasaan dari dinasti Umayyah. Mus'ab bin Zubair, saudara Abdullah, menyerang Kufah pada tahun 687 Masehi. Dalam pertempuran sengit itu, Mukhtar dan pengikutnya kalah. Mukhtar gugur di medan perang, meninggalkan jejak keberanian dan perlawanan terhadap tirani. Meskipun Mukhtar Ats-Tsaqafi tewas, perjuangannya tidak sia-sia. Dia dikenang sebagai pahlawan yang berani menentang kezaliman demi menegakkan keadilan bagi Ahlul Bait. Namanya tetap hidup dalam hati mereka yang mencintai keluarga Nabi dan mereka yang percaya pada perjuangan melawan ketidakadilan. Kisah Mukhtar adalah bukti bahwa keberanian dan pengorbanan mampu mengubah sejarah. Mukhtar Ats-Tsaqafi adalah tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal karena perannya dalam memimpin pemberontakan melawan rezim Umayyah sebagai upaya untuk membalas kematian Imam Husain dan keluarga Nabi dalam tragedi Karbala. Beberapa tokoh dan peristiwa utama yang terkait dengan Mukhtar adalah sebagai berikut. Tokoh-tokoh yang berhubungan dengan Mukhtar Ats-Tsaqafi. 1. Imam Husain bin Ali. Mukhtar adalah pendukung kuat keluarga Nabi Muhammad, khususnya Ahlul Bait. Setelah tragedi Karbala pada tahun 680 Masehi, Mukhtar tergerak untuk membalas kezaliman yang dilakukan terhadap Imam Husain dan keluarganya. 2. Ibrahim bin Malik al-Ashtar. Ibrahim adalah salah satu jenderal utama Mukhtar dalam perjuangannya melawan Umayyah. Dia memiliki peran besar dalam kemenangan Mukhtar, terutama dalam pertempuran melawan tentara Umayyah. 3. Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah seorang rival politik Mukhtar. Awalnya Mukhtar mendukungnya, tetapi kemudian hubungan mereka memburuk karena perbedaan visi politik, sehingga Mukhtar mendirikan pemerintahan sendiri di Kufah. 4. Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah di bawah rezim Umayyah yang bertanggung jawab atas tragedi Karbala. Mukhtar menginstruksikan pengikutnya untuk membunuh Ubaidullah sebagai bagian dari misinya membalas dendam atas tragedi tersebut.
5. Mus'ab bin Zubair. Saudara Abdullah bin Zubair yang memimpin pasukan untuk menumpas Mukhtar. Mus'ab akhirnya berhasil mengalahkan Mukhtar di Kufah pada tahun 687 Masehi. Peristiwa penting yang terkait dengan Mukhtar Ats-Tsaqafi. Pertama, pemberontakan di Kufah 685 sampai 687 Masehi. Malam di Kufah terasa sunyi. Kota yang pernah menjadi pusat peradaban Islam kini dirundung ketegangan. Mukhtar Ats-Tsaqafi duduk di ruangannya yang sederhana, mengamati para pendukungnya yang berkumpul. Wajah-wajah mereka penuh harapan dan tekad. Di depan mereka, Mukhtar berdiri tegap. Sorot matanya penuh dengan semangat yang sulit dipadamkan. "Wahai saudaraku," serunya lantang, memecah keheningan. "Tidakkah kalian merasakan luka yang ditinggalkan Karbala? Tidakkah kalian mendengar jeritan bayi yang dibantai, melihat darah suci Imam Husain mengalir di padang pasir?" Suasana hening sejenak. Para pendukungnya yang terdiri dari para Syiah, kaum tertindas dan mereka yang kecewa terhadap dinasti Umayyah menundukkan kepala. Beberapa dari mereka mengepalkan tangan, kemarahan memuncak dalam dada mereka. "Benar Mukhtar," seorang pria tua berkata dengan suara bergetar. "Kami semua terluka, tapi apa yang bisa kita lakukan? Pasukan Umayyah terlalu kuat dan kita hanya segelintir orang." Mukhtar melangkah maju, menghampiri pria itu. "Kalian adalah segelintir orang yang percaya pada kebenaran," ujarnya. "Dan kebenaran lebih kuat daripada ribuan pasukan yang dipimpin oleh tiran. Aku, Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, bersumpah di hadapan Allah, kita akan membalas darah suci yang tertumpah di Karbala." Kerumunan itu bergemuruh. Seruan "Allahu Akbar" menggema di seluruh ruangan. Tekad Mukhtar menyatu dengan semangat mereka. Malam itu, rencana pemberontakan pun disusun. Fajar menyingsing di langit Kufah. Di sebuah lapangan luas, Mukhtar berdiri di depan para pengikutnya. Ibrahim bin Malik al-Ashtar, jenderal setia Mukhtar, mendampinginya. Pasukan kecil mereka bersiap menghadapi tentara Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah yang kejam. "Mukhtar," Ibrahim berkata sambil menatap pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada musuh. "Kita ini hanya beberapa ratus. Ubaidullah punya ribuan prajurit. Apakah kau benar-benar yakin kita bisa menang?" Mukhtar tersenyum tipis. "Ibrahim, kemenangan bukan soal jumlah. Ini soal keimanan dan keadilan. Hari ini kita akan mengukir sejarah. Biarlah dunia tahu bahwa orang-orang kecil seperti kita bisa berdiri melawan kezaliman." Pasukan Mukhtar bergerak ke arah istana gubernur. Jalan-jalan Kufah yang biasanya ramai kini sepi. Penduduk kota menutup pintu mereka, takut pada konflik yang akan pecah. Namun, beberapa dari mereka mengintip dari balik jendela, berharap Mukhtar membawa perubahan. Saat mereka tiba di depan istana, Ubaidullah bin Ziyad telah siap dengan pasukannya. Dari atas balkon istana, dia memandang Mukhtar dengan tatapan meremehkan. "Mukhtar," serunya, "kau datang ke sini hanya untuk mati. Apa engkau pikir orang-orang ini akan menyelamatkanmu dari kehancuran?" Mukhtar mendongak. "Ubaidullah, aku datang untuk menegakkan keadilan atas darah yang kau tumpahkan di Karbala. Hari ini, kau akan membayar harga dari kezalimanmu." "Serang mereka!" teriak Ubaidullah. Pasukan Ubaidullah bergerak maju, tetapi pasukan Mukhtar tidak gentar. Ibrahim memimpin serangan pertama, menerobos barisan musuh dengan ketangkasan luar biasa. Mukhtar sendiri bertarung di barisan depan, memotivasi pasukannya. Setelah berjam-jam pertempuran sengit, pasukan Ubaidullah mulai kocar-kacir. Penduduk Kufah yang awalnya hanya menonton, akhirnya bergabung membantu Mukhtar. Ubaidullah melarikan diri dari Kufah, meninggalkan kota dalam kekuasaan Mukhtar. Mukhtar berdiri di tengah alun-alun Kufah, diiringi sorakan para pendukungnya. "Hari ini," katanya dengan suara lantang, "Kufah bukan lagi milik para tiran. Ini adalah kota keadilan. Demi Allah, kita akan terus melawan sampai kezaliman dihapus dari bumi ini." Namun, perjuangan Mukhtar belum berakhir. Mus'ab bin Zubair, saudara Abdullah bin Zubair, akhirnya datang untuk merebut Kufah. Dalam pertempuran sengit pada tahun 687 Masehi, Mukhtar tewas sebagai syuhada. Meski begitu, perjuangannya dikenang sebagai simbol perlawanan terhadap kezaliman. Kisah pemberontakan di Kufah adalah bukti bahwa keberanian dan tekad mampu mengguncang fondasi tirani. Kedua, pertempuran melawan Ubaidullah bin Ziyad 685 Masehi. Fajar mereka di dataran Khazir,
sebuah tempat yang dikelilingi bukit-bukit rendah dan hamparan tanah luas. Di kejauhan, debu beterbangan, pertanda pasukan besar sedang mendekat. Di tengah hiruk-pikuk persiapan perang, Mukhtar Ats-Tsaqafi berdiri di atas sebuah bukit kecil, mengawasi pergerakan pasukannya yang dipimpin oleh Ibrahim bin Malik al-Ashtar. Ibrahim, Mukhtar memanggil dengan suara tegas. Jenderal setianya menghampiri. Hari ini adalah hari keadilan. Ubaidullah bin Ziyad ada di sana bersama pasukan besar mereka, tapi kita punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Apa itu Mukhtar? Tanya Ibrahim dengan rasa ingin tahu. Iman dan tekad untuk membalas darah suci Imam Husain, jawab Mukhtar, matanya bersinar penuh keyakinan. Setiap langkah kita hari ini adalah langkah menuju pembalasan atas tragedi Karbala. Di sisi lain medan perang, Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah yang bertanggung jawab atas pembantaian di Karbala, berdiri di tengah barisan pasukannya. Dia tersenyum sinis melihat jumlah pasukan Ibrahim yang jauh lebih kecil dibandingkan miliknya. Orang-orang ini benar-benar tidak tahu diri, ujar Ubaidullah kepada seorang perwiranya. Apa yang bisa mereka lakukan dengan pasukan sekecil itu? Hari ini kita akan menghancurkan Mukhtar dan pengikutnya sekali untuk selamanya. Namun, di balik arogansinya, Ubaidullah tidak menyadari semangat membara yang ada di dada setiap prajurit Mukhtar. Ketika matahari mulai meninggi, Ibrahim memimpin pasukan Mukhtar menyerbu barisan depan musuh. Dengan pedang di tangan dan teriakan Allahu Akbar yang menggema, mereka menyerang dengan penuh semangat. Jangan biarkan mereka menghancurkan barisan kita, seru Ibrahim kepada para prajuritnya. Kita di sini bukan untuk bertahan hidup, kita di sini untuk membela kebenaran. Di tengah pertempuran, Ubaidullah memerintahkan pasukannya untuk mengepung Ibrahim. Tapi Ibrahim adalah seorang jenderal yang cerdik. Dia memecah pasukannya menjadi dua, membuat pasukan Ubaidullah bingung dan terpencar. Dari kejauhan, Mukhtar memperhatikan jalannya pertempuran. Seorang pembawa pesan datang dengan tergesa-gesa. Mukhtar, pasukan Ubaidullah sangat kuat. Mereka mendesak Ibrahim di barisan tengah. Mukhtar menggenggam pedangnya erat-erat. Sampaikan pada Ibrahim, katanya dengan nada tenang namun tegas, bahwa kebenaran akan selalu menang. Kita tidak akan mundur. Tidak hari ini, tidak untuk selamanya. Di tengah kekacauan pertempuran, Ibrahim berhasil menerobos barisan musuh dan mendekati tenda utama Ubaidullah. Dengan keberanian luar biasa, dia memimpin serangan langsung ke jantung pertahanan musuh. Ubaidullah. Ibrahim berteriak sambil mengacungkan pedangnya. Hari ini kau akan membayar atas darah yang kau tumpahkan di Karbala. Ubaidullah yang dikelilingi pengawal mencoba melawan, tetapi pasukan Ibrahim terlalu tangguh. Dalam duel singkat yang sengit, Ibrahim berhasil menebaskan pedangnya ke arah Ubaidullah. Gubernur Kufah itu jatuh tersungkur, tubuhnya berlumuran darah. Ini untuk Imam Husain, ujar Ibrahim dengan suara bergetar. Dan ini untuk setiap keluarga yang kau hancurkan. Saat kabar kematian Ubaidullah menyebar, pasukan musuh kehilangan semangat bertarung. Mereka melarikan diri, meninggalkan medan perang. Mukhtar, yang menyaksikan kemenangan itu dari kejauhan, bersujud syukur di tanah. Air mata menetes di pipinya. Ya Allah, bisiknya, hari ini engkau telah memberi kami keadilan. Tapi perjuangan ini belum selesai. Selama tirani masih ada, kami akan terus berjuang. Kemenangan di Khazir tidak hanya membalaskan dendam atas tragedi Karbala, tetapi juga membuktikan bahwa kebenaran selalu memiliki kekuatan untuk mengalahkan kezaliman. Mukhtar dan pasukannya telah mencatat sejarah sebagai simbol perlawanan yang abadi. Ketiga, dianggap sebagai nabi. Senja di Kufah terasa lengang, tetapi di sebuah aula besar di pusat kota, suasana semakin memanas. Mukhtar Ats-Tsaqafi duduk di kursi sederhana, dikelilingi oleh para pendukung setianya. Sorot matanya tajam, mengamati setiap orang yang berbicara di ruangan itu. Hari itu, muncul sebuah isu yang mengusik perjuangannya. Beberapa orang mulai menganggap Mukhtar sebagai nabi. Ini adalah penghinaan, seru Ibrahim bin Malik al-Ashtar dengan geram. Mukhtar, kau harus menghentikan orang-orang ini sebelum mereka menyebarkan fitnah lebih jauh. Kita berjuang untuk keadilan, bukan untuk ini. Mukhtar menghela napas, wajahnya tetap tenang meskipun hatinya gelisah. Ibrahim, aku tidak pernah mengklaim diriku sebagai nabi.
Orang-orang ini mungkin salah paham atau sengaja memutarbalikkan kata-kataku. Kita harus mencari tahu siapa yang memulai kabar ini. Keesokan harinya, Mukhtar memanggil beberapa orang yang dianggap menyebarkan isu tersebut. Di antaranya ada seorang pria bernama Harith yang dikenal vokal dalam mendukung Mukhtar. Dengan langkah ragu, Harith masuk ke ruangan. Mukhtar menatapnya dengan tatapan tegas tetapi tidak marah. "Harith," Mukhtar memulai dengan suara lembut tetapi tegas. "Aku mendengar kau mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Katakan padaku, apakah benar kau menyebutku sebagai seorang nabi?" Harith menundukkan kepala lalu menjawab dengan nada penuh keyakinan, "Ya, Mukhtar. Kau telah membawa keadilan yang tidak pernah dibawa oleh siapapun setelah Rasulullah. Kau berbicara seolah-olah mendapat wahyu dan tindakanmu membuktikan bahwa kau diutus oleh Allah." Ruangan itu hening. Mukhtar berdiri dari tempat duduknya, mendekati Harith dengan perlahan. "Harith, dengarkan aku baik-baik," ujarnya. "Aku hanyalah hamba Allah, seorang manusia biasa seperti kalian. Apa yang kulakukan adalah demi keadilan dan pembalasan atas kezaliman yang terjadi pada keluarga Nabi Muhammad. Aku bukan nabi dan aku tidak pernah mengklaim demikian." Harith tampak bingung. "Tapi, Mukhtar, bagaimana mungkin semua yang kau lakukan ini bukan tanda-tanda kenabian? Kau memimpin kita melawan tirani. Kau membawa kemenangan di Khazir. Semua ini seperti mukjizat." Mukhtar meletakkan tangan di bahu Harith. "Apa yang kita capai adalah berkat iman kita kepada Allah dan usaha kita bersama. Jangan pernah mengangkat seseorang ke derajat yang hanya milik Allah dan Rasul-Nya. Jika engkau mencintaiku, hormati aku sebagai pemimpin perjuangan, bukan lebih dari itu." Beberapa hari kemudian, Mukhtar mengumpulkan penduduk Kufah di alun-alun kota untuk berbicara secara terbuka. Dia tahu bahwa isu ini harus dihentikan sebelum merusak perjuangannya. "Wahai penduduk Kufah," serunya dengan suara lantang, "aku mendengar kabar yang membuat hatiku sedih. Beberapa dari kalian menyebutku sebagai nabi. Ketahuilah, aku menolak klaim tersebut dengan tegas. Aku hanyalah Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, seorang hamba Allah yang berjuang untuk keadilan." Kerumunan mulai bergemuruh. Beberapa tampak malu, sementara yang lain terkejut. "Jika kalian percaya pada perjuanganku, maka percayalah bahwa aku melakukannya karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan siapapun yang mengatakan sebaliknya telah melakukan dosa besar." Dari tengah kerumunan, seorang pria tua berdiri. "Mukhtar, kami tidak pernah meragukan niatmu, tapi bagaimana kami bisa menghentikan orang-orang yang tetap menyebarkan kabar ini?" Mukhtar menjawab, "Kalian harus mengingatkan mereka dengan lembut tetapi tegas. Jangan biarkan fitnah ini menyebar. Jika aku mendengar lagi bahwa ada yang menganggapku nabi, aku tidak akan ragu untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka. Ini bukan tentang aku, tetapi tentang menjaga agama kita dari penyimpangan." Berhari-hari setelah pengumuman Mukhtar, isu bahwa dia adalah nabi mulai mereda. Para pengikutnya semakin menghormatinya, tetapi dalam batasan yang dia tetapkan. Mukhtar melanjutkan perjuangannya, memastikan bahwa fokus utamanya tetap pada keadilan dan pembalasan atas tragedi Karbala. Namun, kisah ini menjadi pelajaran besar bagi semua orang bahwa pemimpin besar pun dapat diangkat terlalu tinggi oleh pengikut yang fanatik. Mukhtar berhasil menjaga perjuangannya tetap pada jalurnya, meskipun harus menghadapi tantangan besar dari dalam. Keempat, kekalahan Mukhtar dan kematian, 687 Masehi. Pagi itu di Kufah, langit kelabu, seakan mencerminkan suasana hati Mukhtar Ats-Tsaqafi dan pasukannya. Suara genderang perang terdengar menggema dari kejauhan, menandakan datangnya pasukan Mus'ab bin Zubair. Mukhtar berdiri di atas benteng kota, memandang ke arah barisan musuh yang mendekat. Jumlah mereka jauh lebih besar daripada pasukannya yang tersisa, tetapi tidak ada sedikit pun rasa gentar di wajahnya. "Ibrahim," Mukhtar memanggil jenderal kepercayaannya. Ibrahim bin Malik al-Ashitar mendekat, membawa laporan tentang kondisi pasukan. "Pasukan kita kelelahan, Mukhtar," ujar Ibrahim, suaranya berat. "Mereka tahu ini mungkin akan menjadi pertempuran terakhir, tapi mereka siap bertarung sampai akhir." Mukhtar mengangguk pelan. "Kita tidak pernah berjuang demi kemenangan semata, Ibrahim.
kita berjuang demi keadilan. Kalau ini adalah akhir kita, maka biarlah nama kita dikenang sebagai orang-orang yang tidak pernah tunduk pada tirani. Pasukan Mus'ab bin Zubair, saudara Abdullah bin Zubair yang berambisi menguasai Kufah, mulai menyerang. Anak panah pertama melesat, menandai dimulainya pertempuran. Mukhtar turun dari benteng dan bergabung dengan pasukannya di lapangan terbuka. "Wahai saudara-saudaraku," serunya lantang kepada para prajuritnya, "hari ini bukan soal hidup atau mati. Hari ini adalah soal kehormatan. Kalau kita harus gugur, maka kita gugur sebagai syuhada." Di sisi lain medan perang, Mus'ab bin Zubair berdiri di atas kudanya, mengamati pasukan Mukhtar yang jauh lebih kecil. Dia tersenyum sinis. "Mukhtar benar-benar keras kepala. Dia masih berpikir bisa melawan kita," ujarnya kepada seorang perwira. "Habisi mereka semua. Aku ingin Kufah kembali dalam kendali kita sebelum malam tiba." Pertempuran berlangsung sengit. Mukhtar dan pasukannya melawan dengan gagah berani meskipun kalah jumlah. Ibrahim memimpin barisan depan, sementara Mukhtar memimpin pertahanan di dalam kota. Namun, perlahan-lahan pasukan mereka mulai terdesak. "Mukhtar!" seorang prajurit muda berteriak saat dia mendekati pemimpinnya. Benteng barat telah jatuh. Pasukan Mus'ab mulai masuk ke kota. Mukhtar mengepalkan tangannya, matanya penuh amarah, tetapi suaranya tetap tenang. "Berikan perlawanan terakhir di sana. Jangan biarkan mereka mengambil Kufah tanpa perjuangan." Ibrahim yang kembali dengan luka di lengan kirinya mendekati Mukhtar. "Mukhtar, kita tidak punya cukup pasukan untuk bertahan. Jika kau setuju, aku akan membawa beberapa orang untuk menyelamatkanmu keluar dari kota." Mukhtar menatap Ibrahim dengan tajam. "Ibrahim, kau tahu aku tidak akan lari. Kufah adalah kota yang aku perjuangkan dengan darah dan air mata. Kalau aku harus mati, aku akan mati di sini." Ketika malam mulai tiba, pasukan Mus'ab akhirnya berhasil mengepung Mukhtar dan para pengikutnya yang tersisa di dalam istana. Mukhtar berdiri di tengah aula, diapit oleh beberapa prajurit yang masih bertahan. "Mukhtar," salah satu prajurit berkata dengan air mata di matanya, "kita sudah kalah, tapi kau masih bisa pergi. Kami akan bertahan dan memberi waktu untukmu melarikan diri." Mukhtar menggeleng pelan. "Aku tidak akan meninggalkan kalian. Kalau hari ini adalah akhir kita, maka kita akan menghadapinya bersama. Ingatlah, perjuangan kita tidak akan sia-sia. Dunia akan tahu bahwa kita melawan kezaliman sampai nafas terakhir." Pintu istana akhirnya didobrak dan pasukan Mus'ab menyerbu masuk. Mukhtar menghunus pedangnya, bertarung dengan keberanian yang luar biasa. Tetapi jumlah musuh yang terlalu banyak membuat perlawanan itu menjadi sia-sia. Mukhtar akhirnya gugur di tengah pertempuran, dikelilingi oleh prajurit-prajurit setianya. Ketika berita kematian Mukhtar menyebar, sebagian orang di Kufah menangis, sementara yang lain bersorak merayakan kemenangan Mus'ab. Namun, sejarah mencatat Mukhtar Ats-Tsaqafi sebagai seorang pemimpin yang tidak pernah menyerah melawan tirani. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi mereka yang mencari keadilan. Mus'ab, setelah melihat jenazah Mukhtar, hanya berkata pelan, "Dia adalah musuhku, tetapi aku tidak bisa menyangkal bahwa dia adalah orang yang berani." Kematian Mukhtar bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah warisan yang abadi, bahwa keberanian dan keadilan selalu memiliki tempat dalam sejarah. Mukhtar Ats-Tsaqafi tetap dikenang sebagai tokoh yang memperjuangkan keadilan bagi keluarga Nabi dan memainkan peran penting dalam sejarah politik Islam pasca Karbala. Mukhtar Ats-Tsaqafi adalah sosok yang namanya tercatat dalam sejarah Islam sebagai simbol keberanian, keadilan, dan perjuangan melawan tirani. Kisah hidupnya yang penuh tantangan mengajarkan banyak pelajaran berharga, tidak hanya bagi mereka yang hidup di zamannya, tetapi juga bagi kaum muslim di masa kini dan mendatang. Mukhtar bukan hanya seorang pemimpin yang tangguh, tetapi juga seorang yang berjuang dengan visi yang jelas, menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Mukhtar Ats-Tsaqafi menunjukkan bahwa keberanian adalah nilai yang harus dimiliki oleh setiap muslim, terutama dalam menghadapi kezaliman. Dia tidak tinggal diam setelah tragedi Karbala, meskipun tahu bahwa melawan rezim yang kuat seperti dinasti Umayyah adalah tindakan yang berisiko besar.
Mukhtar memahami bahwa melawan kezaliman bukan hanya tugas seorang pemimpin, tetapi kewajiban setiap muslim. Bagi kaum muslim, pelajaran ini mengingatkan kita untuk tidak takut berdiri di pihak yang benar, meskipun kita menghadapi tantangan besar. Keberanian adalah kunci untuk menjaga nilai-nilai Islam tetap hidup di tengah berbagai tekanan. Mukhtar dikenal sebagai seorang pendukung setia Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad, yang mewakili kebenaran dan keadilan dalam sejarah Islam. Dia tidak membiarkan loyalitasnya goyah, meskipun banyak godaan dan ancaman dari musuh-musuhnya. Mukhtar berdiri teguh pada prinsipnya, bahkan sampai akhir hayatnya. Kaum muslim dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya berpegang teguh pada prinsip agama dan kebenaran, meskipun jalan itu penuh rintangan. Dalam kehidupan modern, kesetiaan pada nilai-nilai Islam bisa menjadi panduan untuk menghadapi godaan duniawi. Mukhtar tidak bertindak hanya karena amarah atau dendam. Dia memiliki visi yang jelas, membalas kezaliman yang terjadi pada Imam Husain dan keluarga Nabi, serta mengembalikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Visi ini membuat perjuangannya menjadi lebih dari sekadar pemberontakan. Itu adalah misi suci untuk membela agama dan kemanusiaan. Bagi umat Islam, ini menjadi pelajaran bahwa setiap perjuangan harus dilandasi oleh tujuan yang mulia dan visi yang jelas. Perjuangan tanpa tujuan akan kehilangan makna dan arah. Mukhtar menunjukkan bahwa pemimpin yang sejati adalah mereka yang berani mengambil risiko demi rakyatnya dan tetap adil meskipun dalam kondisi sulit. Dia menghormati pengikutnya, merangkul kaum tertindas, dan berusaha memperjuangkan keadilan sosial di Kufah. Meski menghadapi perlawanan dari berbagai pihak, dia tidak pernah menyerah. Bagi kaum muslim, Mukhtar menjadi contoh bahwa kepemimpinan yang adil, tegas, dan peduli kepada rakyat adalah esensi dari kepemimpinan dalam Islam. Setiap muslim dapat belajar menjadi pemimpin, baik dalam keluarga, masyarakat, atau lingkup yang lebih luas, dengan meneladani sikap Mukhtar. Mukhtar Ats-Tsaqafi menunjukkan bahwa hidup adalah perjuangan yang tidak pernah berhenti. Dia menghadapi pengkhianatan, kekalahan, dan bahkan fitnah yang menyebutnya nabi palsu. Namun, dia tidak pernah kehilangan arah. Baginya, hidup adalah kesempatan untuk terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran hingga akhir. Bagi umat Islam, ini adalah pelajaran penting bahwa hidup bukan tentang mencari kenyamanan semata, tetapi tentang bagaimana memperjuangkan nilai-nilai Islam dan meninggalkan warisan yang baik bagi generasi mendatang. Mukhtar Ats-Tsaqafi mungkin gugur di medan perang, tetapi warisannya tetap hidup. Dia menjadi simbol bahwa perjuangan untuk kebenaran dan keadilan tidak pernah sia-sia. Mukhtar mengajarkan kepada kita semua bahwa meskipun menghadapi musuh yang besar, iman yang kuat, keberanian, dan tekad dapat mengubah jalannya sejarah. Kisah Mukhtar adalah pengingat bahwa kaum muslim, dimanapun mereka berada, memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan nilai-nilai Islam dan menegakkan keadilan. Mukhtar adalah bukti nyata bahwa satu orang dengan visi yang kuat dapat menginspirasi ribuan orang untuk bergerak menuju kebenaran.